berseteru nih, berseteru lah, ya padu lah. Neng-nengan ini boleh loh Pak, saling mendiamkan itu boleh, tapi maksimal 3 hari. Nah, konflik baru meneng-meneng wis gak tapan ora apa-apa, tapi maksimal 3 hari. Nah, setelah 3 hari, Rasul mengatakan begini, kira-kira terus bareng begini. Jadi yang paling baik adalah alladzi yabda'u bisalam, mereka yang pertama kali menegur. Kalau di situ Rasul mengatakan bisalam. Etanya pertama kali. Jadi kita neng-nengan ya, telung dino, yang bagus adalah mereka yang pertama kali menegur. Artinya membatalkan neng-nengan gitu. Lah kuwi angel gitu. Biasanya itu begitu neng-nengan, wah itu terus gengsi gitu. Nah, Rasul mengatakan turunkan gengsi itu. Ya itu apa? Awali dulu. Ada yang menegur. Nah, perkara nanti kemudian yang diajak tegur sapa, diperbaiki, kemudian tidak mau, itu sudah urusan lain. Yang penting adalah di situ adalah Allah. Wa khairuma alladzi yabda'u bisalami. Yang paling baik di antara dua itu adalah yang memulai lebih dulu memberikan salam atau tegur. Maka nanti Gus, kalau kemudian ya nek toyong menegur ya sudahlah. Aja rasa biarkan dia sebagai subjek, tapi Anda jangan menjadi subjek, artinya terus melu-melu ngenengke. Tetap tegur sapa, perkara tanggap itu soal itu urusan lain. Termasuk mengikhlaskan uangnya ya. Nah, itu gini Gus Jar, ini bagus sekali ini. Jadi saya di dalam ini ya, urusan ibadah sosial itu Bapak. Itu ada 2 tingkatan sifatnya. Boleh iso bagus ya. Sifat yang mana disebut sifat adil. Adil itu biasa, wajar. Yang kedua adalah ihsan. Ihsan itu adalah yang terbaik. Contoh misalnya nih, nanti di dalam surat Baqarah sebelum ayat yang panjang itu di situ terkait dengan utang-utang Gus. Jadi kalau kemudian ada, biasanya orang itu utang kan wajibnya ditulis gitu ya. Ada perjanjian. Sopo utang piro, kok disaur kapan? Ya. Ada tenggang waktu. Nah, kemudian di situ dikatakan wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau seandainya orang yang berhutang itu sudah jatuh tempo, kemudian dia belum bisa, maka fa nadhiratun ila maisarah. Kasih perpanjangan ini. Memberi perpanjangan. Yowes, bolehlah temponya diperpanjang. Memberi tempo untuk membayar utang itu adalah perbuatan yang mulia, tapi statusnya, sifatnya itu baru adil, biasa, masih biasa ya, biasa, itu wajar itu biasa ya itu, tapi itu sudah mulia, tapi masih mulia dalam kewajaran. Nah, kalau pengen menjadi ihsan Pak, ini wa in tasaddaqu khairul li anfusikum, nek kowe nglekaske itu lebih bagus darimu. Itu kan ada 2 ya. Jadi yang biasa itu, yang mulia biasa itu adalah memberi tambahan tempo. Tapi yang bagus Gus, ihsan itu ya wa tasaddaqu khairul lakum. Nek kowe gelem nglekase itu lebih bagus. Gus pilih ndi? Sing biasa-biasa aja atau yang ihsan? Cobaan ini. Itu ya Gus ya. Tapi kalau jumlahnya miliatan ya wah, itu kacau kan itu. Itu kalau utang pribadi, kalau utang lembaga ya jangan lah. Kalau lembaga itu kan nggak boleh seperti itu. Nah, adalah kemampuan atau menjaga diri minimal untuk perbuatan faksa dan mungkar. Apa itu faksa? Faksa itu kejahatan, kejelekan yang berikan dengan maaf nih, pornografi Bu. Maaf kelamin nih. Terus pokoknya urusan ini lagi pupu papa itu lagi. Wah, pupu papa. Itu. Nah, kalau yang mungkar itu adalah bentuk-bentuk kejahatan yang tidak terkait dengan maaf ya, pornografi ya, misalnya pencurian, kita nyakiti tetangga itu mungkar. Tapi kalau faksa itu memang spesifikasi urusannya kali itu tadi, pornografi atau urusan kelamin gitu ya. Kalau kita lihat, wong salah kok indikatornya ya di situ. Makanya sholat itu menghasilkan, sholat ibadah makruh menghasilkan sebuah ibadah, harus menghasilkan muamalah.
Maka kalau nanti di surat Al-Ma'un itu bahwa itu limusholin, orang celakalah orang yang sholat aja sholat ya apa ya. Nah, maka dengan alatina hum an sholatihim sahun, sholat yang sahun itu ya lalai gitu ya. Lali itu materi terjemahannya macam-macam, bisa berarti dia sholatnya tidak menghasilkan tadi kemampuan untuk mengendalikan diri perbuatan faksa dan walati nom yurauna, orang yang sholat tapi yuraun, dia hanya pamer gitu ya, pencitraan saja, pencitraan gitu, pencitraan. Dan nah ini wayang nauna mangun, sholat yang orang sholat itu tidak bisa menghasilkan sholat yang, tapi orang sholat yang nauna mangun, dia tidak, dia menghalangi orang untuk apa namanya membantu orang lain ya, membantu orang lain dalam skalanya. Yang lain misalnya puasa itu ibadah makdo ya. Jangan puasa Ramadan itu apa itu? Bahwa banyak orang yang soim, yang poso, tapi laisa lahum min siyam, tapi dia tidak dihitung sebagai puasa. Ini kan seperti hadis yang kita dengar. Makdo, tapi kenapa puasa tapi dia apa nggih ghibah, rasanya elek. Wis mencaci maki, wis ngapusi, sik bohong. Ngapusi, ghibah, mencaci maki, bohong, itu adalah ibadah kategori relasi sosial, ibadah muamalah kan gitu ya. Kategori. Nah, kalau puasa tidak bisa mencegah itu, puasa ini dianggap yo itu hanya lapar dan apa? Dagang. Nah, itu ya. Satu lagi contoh yang betapa luar biasa, senang itu ya. Ibadah haji itu ya, haji itu kan pada saat panjenengan waktu itu pakai pakaian apa? Ihram ya. Haji itu kan ibadah makdo. Nah, kita ngitari Ka'bah 7 kali, sa'i lempar jumrah itu rasa ditambah rasa kurangi, lempar 7 kali ngono wae. Sa'i itu saya wes wah aku sih lempar sampai ditambahi 30 kali itu malah lapas. Tapi di situ ada dimensi. Saya misalkan saya dihutangi ya, saya sudah berhitung dulu Bapak dan Ibu sekalian. Oh nak mung 1 juta, 2 juta mungkin aku kuat. Jagari sisan mbok menawa engko dikemplang aku ikhlas. Nek 10 juta atau 5 juta aku ora duwe, mending ora tak utangi. Hitungannya begini Bapak dan Ibu sekalian, itu nanti di yaumul akhir tetap dihitung. Kalau dulu kita hutangnya 1 juta berujung rupiah, misalkan Mas Rolik utang aku waktu neng dene ora gelem nyaur, dikemplang besok di akhirat Pak Rolik ini tetap masih dihisap terus. Kamu dulu hutang karo Joko 1 juta. Lah saiki gandeng ning akhirat ora enek rupiah, eneke amal pahala karo dosa. Maka pahalanya Mas Rolik diambil ke saya. Kalau hitungan 1 juta itu belum cukup, pahalane Pak Rolik gelar Pak Rolik murusal, ora enek pahalane blas. Lah dosa saya ini saya kasihkan kepada